Kita guru kelas pulang sekolah ya. Bukannya kemarin kita sepakat hari Minggu guru. Hari Minggu saya mau pergi mancing. Mana bisa gitu, kan kemarin semua anggota kelas sepakat Minggu. Halo anak-anak hebat, ketemu lagi dengan Bu Ica. Kali ini kita akan belajar lanjutan subtema 2, yaitu pembelajaran 4. Sebelumnya kita sudah belajar pembelajaran 3. Sebelum kita masuk materi, subscribe dulu ya channel Bu Ica bagi yang belum. Bagi yang sudah, like video ini ya, dan ikuti terus. Terima kasih. Pokok pembahasan kita adalah untuk PPKN menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. KD Bahasa Indonesia yaitu menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Anak-anak hebat, sebelum kita belajar, Ibu mau tanya nih, adakah di sini yang berasal dari Jawa Timur? Jika ada, tahukah Ananda makanan khas daerahnya? Nah, anak-anak hebat, makanan khas daerahnya adalah ikan bandeng asap. Ikan ini berasal dari Sidoarjo, Jawa Timur. Pernahkah kamu ke Jawa Timur? Semoga pernah ya anak-anak hebat. Ibu akan cerita nih. Pada suatu hari, Edo yang berasal dari Jawa Timur membawa oleh-oleh ikan bandeng. Ia hanya membawa satu ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan ini hanya cukup untuk 6 orang. Kemudian, pada saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja makan. Edo bingung, apa yang harus dilakukan Edo agar semua dapat bagian? Dan sikap apa yang harus dimilikinya? Kita akan bahas ya anak-anak hebat. Yang pertama, Edo dan temannya harus bermusyawarah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Yang kedua, sikap yang harus dimilikinya adalah bijaksana dalam mengambil keputusan. Nah, hal ini sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Nah, anak-anak hebat, sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini dilambangkan dengan kepala banteng. Kepala banteng pada perisai Garuda berwarna hitam putih dengan latar belakang berwarna merah yang melambangkan simbol kerakyatan pada sila keempat Pancasila. Nah, anak-anak hebat, nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah sebagai berikut. Silahkan dibaca ya. Nah, anak-anak hebat, sekarang kita akan membahas tentang wujud pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya nih Ananda, yang pertama melakukan musyawarah untuk memilih ketua kelas. Selanjutnya, menghormati pendapat dan kritikan seseorang. Nah, begini Ananda, saat orang lain memberikan pendapat dan saran saat musyawarah, kita harus terima, jangan sampai kita marah. Kita harus menghargai atau menghormati pendapat dan kritikan seseorang ya. Nah, anak-anak hebat, setelah kita musyawarah, kita harus menerima hasilnya dengan lapang dada. Tidak boleh kita marah.
Kemudian, kita tidak boleh memaksa kehendak kepada orang lain, ya. Anak-anak hebat, silahkan dibaca sikap yang mencerminkan sila keempat Pancasila. Nah, jika sudah membaca, sekarang kita akan saksikan film tentang sikap seorang pemimpin yang kurang bijaksana. Kita cek ya. Teman-teman, kita guru kelas pulang sekolah ya. Bukannya kemarin kita sepakat hari Minggu goro. Hari Minggu saya mau pergi mancing. Mana bisa gitu, kan kemarin semua anggota kelas sepakat Minggu. Saya sebagai ketua kelas pokoknya memutuskan pulang sekolah, titik. Kita harus musyawarah dulu. Saya tidak mau musyawarah, apa yang saya bilang itu yang kalian lakukan. Yalah. Dari video itu, kita bisa lihat sikap seorang pemimpin. Di situ tercermin sikap otoriter. Artinya dia tidak bijaksana dalam mengambil keputusan. Keputusan hanya berdasarkan pendapat pribadinya dia. Jadi anak-anak, kita sebagai pemimpin tidak boleh bersikap seperti itu. Kita harus memiliki sikap bijaksana, tidak boleh memaksa kehendak kepada orang lain. Wah, ada yang lewat itu Ananda. Apa itu? Itu adalah bunglon. Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Bunglon tidak bisa berubah kulit ke semua warna, hanya ke warna-warna tertentu saja. Nah, anak-anak hebat, sekarang kita akan menentukan ide pokok dari cerita yang Ibu bacakan tadi. Ide pokok paragraf pertama adalah bunglon adalah hewan reptil, sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Jadi sampai titik itu adalah ide pokok paragraf pertama. Untuk ide pokok paragraf kedua, kita lihat yaitu bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Nah, anak-anak hebat, dari teks bunglon tadi kita bisa ambil kesimpulannya yaitu bunglon adalah hewan reptil yang dapat berubah warna. Jadi, anak-anak hebat, dari pembelajaran PPKN tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita harus selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Utamakan kepentingan orang banyak, tidak boleh memaksa kehendak kepada orang lain. Sedangkan untuk bahasa Indonesia, ide pokok paragrafnya ada di awal kalimat, lebih sering muncul di awal kalimat.